Kali ini ada pesan unik atau singkatan apa lagi dari Bu Asbone? Maka dari itu, simak dan tonton sampai habis video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, kali ini Bu As ingin mengingatkan kita tentang sebuah pesan. Ya, kali ini saya akan mengambil pesan soal angka. Ya, tentunya angka ini kita ambil angka 1, 2, dan 3. Pertama, pesan dari angka 1. Ya, apa itu 1? Semua ada tujuan. Nah, kita bisa lihat di belakang Bu As, ya luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Ini untuk bagaimana kita memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuasanya Allah luar biasa. Karena coba lihat, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, siapa yang mengalirkan air sungai, ya, yang menurunkan air dari langit. Nah, tidak ada yang mampu, ya. Tidak ada yang mampu selain dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya untuk apa? Itu tadi, ya, Allah ingin kita berpikir bahwa bumi ini tidak tercipta dengan sendirinya kecuali ada yang menciptakan. Nah, maka dari itu nasihat untuk Bu As ataupun kita semua untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita, mempermantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena ya kita hidup di dunia kan hanya sementara. Mau sampai di mana? Ya, saya sering mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa kita ini sebenarnya ibaratnya sebuah casing. Ya, sebuah casing. Apapun pekerjaan kita, ya, profesi kita, aktivitas kita keseharian, pada intinya semua itu adalah casing, hanya luarnya saja. Tetapi yang menjadi pokok adalah bagaimana keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat daripada ustadz kita, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat, kata Allah, yang paling mulia, ya, di sisi Allah adalah yang paling baik takwanya, bukan yang paling bagus pekerjaannya, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling banyak mobilnya, bukan yang paling banyak keduniaannya, tapi apa kata Allah? Yang paling baik takwanya. Nah, inilah tujuannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat dunia ini beserta isinya. Nah, saya juga teringat Surah Al-Imran ayat 191, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayat, ya. Artinya, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Hindarkan dari kami dari siksa api neraka. Nah, dari itu dengan adanya Allah ciptakan bumi beserta isinya, kita hendaknya bahwa selalu merasa luar biasa kehebatan Allah. Kita harus beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang nomor 2. Apa itu 2? Nah, ini sebuah pertanyaan. Ya, 2 itu dunia untuk apa? Nah, jadi kita harus pahami bahwa kita sekarang hidup di dunia kira-kira untuk apa? Nah, kita ini hidup di dunia, ya, dilahirkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebenarnya ada tujuan. Ya, tujuannya yang jelas bukan untuk mencari harta, bukan untuk menjadi orang yang kaya raya ataupun kedua lainnya. Itu sebenarnya hanya untuk sarana, ya, untuk bagaimana kita menambah amal-amal kita. Tetapi Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk beribadah. Kita sering dengar ustadz-ustadz kita menyampaikan kepada kita, ulama-ulama kita menasihatkan kepada kita, ya, bahwa
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia adalah untuk beribadah. Jadi kita berada di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Kalaupun sekarang kita dikasih pangkat, jabatan, harta, kekayaan dan materi lainnya, bahwa kita gunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan kita melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kekayaan kita yang Allah titipkan. Nah, yang namanya titip, inilah barang titipan ini sebenarnya kita harus pahami, yang namanya dititip itu pasti akan diambil. Ya, contoh kalau kita ke supermarket, ke tempat pembelanjaan, kan ada tempat penitipan barang. Kalau kita menitipkan berarti suatu saat akan kita ambil. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala titipkan ruh, titipkan nyawa, jasad kepada kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan ambil. Kapan akan diambil? Ya, terserah yang nitip. Sama kalau kita tadi menitipkan barang, terserah kita kapan diambil. Sekarang Allah titipkan nyawa kepada kita ini, ya, karena nyawa ini yang sangat berharga dalam diri kita ini, karena kalau masih ada nyawa dalam diri kita masih gunakan untuk ibadah. Nah, maka dari itu Bu As ingin mengingatkan diri saya pribadi, untuk kita semua, untuk senantiasa memahami arti kehidupan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pindah ke nomor 3. Apa itu 3? 3 adalah tidak gampang. Nah, kenapa Bu As mengatakan tidak gampang? Ya, hidup dunia ini tidak gampang. Ketika kita lahir di muka bumi ini tentunya akan dibarengi dengan cobaan-cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selama kita hidup, selama kita menjalani yang namanya titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan ujian-ujian. Dan tentunya setiap orang beda ujiannya. Ya, setiap orang beda ujiannya. Ya, kalau dalam bahasa Bugis, pada lain mana lah sana tahu. Orang bilang juga lain lubuk, lain belalang. Ya, begitu. Jadi kita ini setiap orang diberikan masalah, diberikan ujian yang berbeda. Namun pada intinya adalah, namun ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita minta tolong untuk menyelesaikan masalah kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meski tadi saya katakan hidup ini tidak gampang dengan berbagai macam ujian, yang harus kita tingkatkan adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling penting, ya, bahwa ketika masalah datang, ujian datang, hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Walaupun ada jalan-jalannya, sebab-sebabnya, ya, tetapi pada intinya yang mampu menyelesaikan hanya Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah. Ya, dengan cara apa? Ya, yang sering kita dapat nasihat adalah dengan minta tolong dengan cara memperbaiki sholat kita. Ya, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Saudara yang saya muliakan, ya, tadi kita sudah simak dari nomor 1, ya, semua ada tujuan. Ya, ini mereview kembali, kita ini hidup di dunia ini memiliki tujuan, ya, bahwa Allah SWT menciptakan dunia beserta isinya ini memiliki tujuan supaya kita melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, hingga kita tidak lupa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah lagi yang kedua. Apa itu tadi 2? Dunia untuk apa? Ya, kita ini di dunia untuk apa? Tentunya untuk ibadah. Tidak ada tujuan lain. Kalaupun kita punya pekerjaan tadi, ya kita gunakan untuk menambah amal ibadah kita. Kita punya harta, kita gunakan untuk menambah amal ibadah kita. Ya, dan lain sebagainya. Apa-apa yang Allah titipkan, bagaimana caranya kalau kita gunakan hal ini, ya, untuk menambah keimanan kita, menambah amal kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ya, reviewnya tidak gampang. Nah, kalau tidak gampang, berarti kita harus punya pondasi yang kuat. Kita harus punya keimanan yang kuat, supaya dalam meniti kehidupan dengan berbagai macam permasalahan, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Dengan cara memperbaiki keimanan kita, dan latihannya adalah menjaga sholat. Ya, sering Bu As sampaikan dalam setiap penyampaian, kita harus menyenangkan Allah. Dengan caranya apa? Dengan cara sholat pakai sepatu.
Apa itu sepatu? Selalu tepat di awal waktu, bukan sendal selalu tunda jadi andalan. Mudah-mudahan bermanfaat, saudara yang saya muliakan. Adapun benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan kepada saya. Semoga bermedia sosial ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, tidak hanya sekedar untuk lucu-lucuan atau hibur-hiburan, tapi dengan membuka media sosial kita dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.